Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 5, di mana terdiri dari 5 anggota. Anggota pertama, dengan saya sendiri, Kade Redita Asari Dewi absen 3. Anggota kedua, I Gusti Agung Febi Indra Suwari absen 4. Anggota ketiga, Imade Yuning Mawarni Abadi absen 7. Anggota keempat, Ana Agung Putu Sriatwati absen 31. Dan anggota kelima, Komang Ayu Adinda Paramita Triani absen 51. Di sini, kelompok kami mendapatkan materi anatomi dan fungsi saluran pernapasan atas, di mana kami akan menjelaskan 5 submateri. Materi pertama, epitel pada saluran pernapasan, yang kedua, hidung dan cavum nasi, yang ketiga, sinus, yang keempat, faring, dan yang terakhir, epiglotis. Sebelum kami menjelaskan submateri tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu respirasi. Respirasi merupakan proses pertukaran gas oksigen O2 yang akan menghasilkan CO2, yaitu karbon dioksida. Sederhananya, kita akan menghirup udara yang mengandung oksigen, lalu kita akan mengeluarkannya, yaitu karbon dioksida. Sistem respirasi terbagi menjadi 2, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Tetapi di sini kelompok kami hanya akan mempresentasikan anatomi dan fungsi saluran pernapasan atas saja. Saluran pernapasan atas dimulai dari hidung sampai epiglotis, di mana sebagian besar dilapisi oleh epitel yang dikenal sebagai epitel pernapasan. Epitel pernapasan setidaknya terdiri dari 5 jenis sel yang melekat pada membran basalis. Baik, di sini saya akan menjelaskan submateri pertama, yaitu epitel pada saluran pernapasan atas. Yang pertama yaitu terdapat sel kolumner bersilia. Sel ini merupakan sel yang paling banyak, masing-masing sel memiliki sekitar kurang lebih 300 silia pada permukaannya. Silia ini berfungsi untuk menangkap dan mendorong kotoran yang masuk, sehingga kotoran tersebut tidak masuk terlalu dalam ke saluran pernapasan dengan bantuan lendir. Dan di dalam sel kolumner bersilia ini terdapat mitokondria, di mana berfungsi sebagai sumber energi utama sel untuk membantu silia dalam melaksanakan fungsinya. Ini merupakan gambaran dari sel kolumner bersilia. Dan yang berdiri-berdiri ini merupakan silianya yang kurang lebih terdapat 300 silia pada masing-masing sel. Lalu yang kedua ada sel goblet. Sel goblet merupakan sel yang berbentuk goblet kolumnar sederhana yang mengeluarkan musin atau mukus dalam bentuk lendir. Sel goblet bisa menghasilkan lendir dengan cara mensekresikan mukus atau musin glikoprotein dengan sebagian besar dibentuk oleh karbohidrat. Lendir harus terus-menerus dibuat dan disekresikan oleh sel goblet untuk memperbaiki dan mengganti lendir yang sebelumnya sudah ada. Ini merupakan gambaran dari sel goblet. Lalu di sini saya akan menjelaskan morfologi sel goblet. Bagian atasnya terdapat mikrofili, lalu di bagian bawahnya terdapat butiran sekretori, lalu yang berwarna merah itu aparatus penghubung internal, yang berwarna biru ini mitokondria, yang berwarna kuning dan kehijauan itu nukleus, lalu yang berwarna putih ini retikulum endoplasma granular. Dan ini merupakan lendir yang dihasilkan oleh sel goblet. Seperti ini. Lalu yang ketiga ada sel sikat, root cell. Merupakan sel kolumnar yang memiliki permukaan apikal kecil dengan bantalan yang memiliki banyak mikrofili. Mikrofili yaitu perluasan membran sel dengan fungsi membantu menggantikan cairan elektrolit dari dan ke dalam sel apikal untuk mencegah kekeringan pada permukaannya dan pastinya agar tetap menjaga kelembapan. Ini merupakan gambaran dari sel sikat. Lalu yang keempat ada sel granula. Sel granula merupakan sel yang juga sulit dibedakan, sama seperti sel sikat. Sel ini berukuran kecil dan memiliki banyak granula inti berdiameter 100 sampai 300 nanometer.
Sel granula hanya mewakili sekitar 3% dari total sel, dan sel ini merupakan bagian dari sistem neuron doktrin difus. Ini merupakan gambaran dari sel granula. Sel sikat dan sel granula itu sama-sama sulit dibedakan. Lalu yang kelima ada sel basal. Sel basal merupakan sel-sel bulat berukuran kecil yang melekat pada membran basalis. Sel ini juga bisa disebut sebagai sel puncak karena mampu berdiferensiasi atau berkembang menjadi jenis sel lainnya. Ini merupakan gambaran dari sel basal. Sel basal yang melekat pada membran basalis. Tidak hanya sel basal yang melekat pada membran basalis, jadi semua sel yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu semuanya melekat pada membran basalis, yaitu di sini. Ini yaitu membran basalis, dan ini yaitu sel-sel yang sudah saya jelaskan tadi, semua ini. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Paramita Triani dengan submateri hidung dan cavum nasi. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamala Yodinda Paramita Triani, nomor absen 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidung dan cavum nasi. Hidung merupakan organ berbentuk piramid yang bagian luarnya terdiri atas pangkal hidung, batang hidung, puncak hidung, ala nasi, kolumela, dan lubang hidung. Rangka hidung sendiri tersusun atas bagian tulang dan tulang rawan. Fungsi hidung. Yang pertama sebagai alat respirasi. Yang kedua sebagai penyaringan atau filtrasi, penghangatan, dan pelembaban. Yang ketiga sebagai indera penciuman, dan yang keempat sebagai penerima bau. Cavum nasi. Rongga pada hidung yang disebut cavum nasi berbentuk terowongan yang memanjang dari lubang hidung atau nares anterior sampai ke ana nares posterior. Nares posterior menghubungkan antara cavum nasi dan nasofaring. Cavum nasi dibagi menjadi cavum nasi kanan dan cavum nasi kiri oleh septum nasi. Fungsi cavum nasi. Yang pertama, menghangatkan, kedua melembabkan, dan yang ketiga menyaring udara yang memasuki hidung sebelum mencapai paru. Vestibulum adalah bagian yang terletak paling depan dan merupakan bagian yang melebar dari setiap rongga hidung. Kulit hidung pada bagian nares atau lubang hidung melanjut sampai vestibulum yang memiliki aparatus kelenjar keringat, kelenjar sibasi, dan rambut pendek kasar yang menyaring bahan partikulat dari udara inspirasi. Pada vestibulum epitel sudah tidak berkreatin dan mengalami transisi ke epitel pernapasan sebelum memasuki fase hidung. Masing-masing cavum nasi dibatasi oleh 4 dinding, yaitu dinding medial, lateral, inferior, dan superior. Dinding medial cavum nasi adalah septum nasi. Septum nasi terdiri atas tulang dan tulang rawan. Bagian tulang terletak di posterior, dan bagian tulang rawan terletak di anterior yang disebut cartilago septi nasi. Dinding lateral hidung. Struktur dinding lateral lebih kompleks. Dindingnya sebagian berbatasan dengan sinus paranasal, dan terdapat 3 buah penonjolan, yaitu konka superior, konka media, dan konka inferior. Pada 60% kasus dijumpai adanya konka superna yang terletak di atas konka superior. Di antara konka dengan dinding lateralnya terdapat celah yang disebut meatus. Penamaan meatus ini sesuai dengan letak dari konkanya. Dinding inferior hidung. Dinding inferior merupakan dasar rongga hidung dan processus horizontal os palatum. Dinding superior hidung. Dinding superior atau atap hidung
sangat sempit dan dibentuk lamina cribriformis yang memisahkan rongga tengkorak dari rongga hidung. Terdiri dari cartilago lateralis superior dan inferior, os nasalis, processus nasalis os maxilla, corpus os sphenoid, dan corpus os ethmoid. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putusri Atwati, nomor absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sinus paranasal. Dalam materi ini, saya membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, ada pengertian dari sinus paranasal. Yang kedua, ada fungsi dari sinus paranasal. Dan yang ketiga, ada bagian-bagian dari sinus paranasal. Baik, sekarang kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sinus paranasal. Sinus paranasal adalah rongga-rongga pada tengkorak yang berada di sekitaran hidung. Rongga-rongga pada tengkorak ini berhubungan dengan hidung dan secara terus-menerus menghasilkan lendir yang dialirkan ke hidung. Untuk struktur bagian dari sinus paranasal dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Pembahasan yang kedua ada fungsi dari sinus paranasal. Beberapa teori menyebutkan fungsi dari sinus paranasal ada 6. Yang pertama, sebagai pengatur kondisi udara. Yang kedua, membantu produksi mukus yang berfungsi untuk membersihkan rongga hidung. Yang ketiga, sebagai penahan suhu. Yang keempat, membantu keseimbangan kepala. Yang kelima, membantu resonansi suara. Dan yang keenam, peredam perubahan tekanan udara. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai bagian-bagian dari sinus paranasal. Pada manusia, sinus paranasal terdiri dari 4 pasang yang masing-masing diberi nama sesuai dengan tulang di mana sinus tersebut terletak. Yaitu yang pertama, ada sinus maxillaris. Sinus maxillaris merupakan sinus paranasal terbesar, berada di bawah mata, di tulang rahang atau tulang maksila. Sinus tersebut dipersarafi oleh saraf trigeminus. Lalu yang kedua ada sinus frontalis. Sinus frontalis terletak di atas mata, di tulang dahi atau frontal, yang menyebabkan adanya bagian kasar pada dahi. Sinus ini juga dipersarafi oleh saraf trigeminus. Lalu yang ketiga ada sinus ethmoid. Sinus ethmoid terbentuk dari beberapa sel udara yang terpisah di dalam tulang tapis atau ethmoid antara hidung dan mata. Sinus ini dipersarafi oleh saraf ethmoidalis yang bercabang dari saraf nasociliaris pada saraf trigeminus. Dan yang terakhir ada sinus sphenoid. Sinus sphenoid terletak di tulang baji atau sphenoid. Sinus ini dipersarafi oleh saraf trigeminus. Baik, sekian materi dari sinus paranasal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Yuning Mawarni Abadi. Di sini saya akan membahas tentang materi faring. Di sini saya membagi materi ini menjadi 3 pembahasan, yaitu ada pengertian, ada fungsi, dan bagian-bagian. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan. Bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Setelah melalui capung nasi, udara yang diinhalasi akan memasuki faring. Faring disebut juga sebagai tenggorokan, yaitu suatu silinder berongga dengan dinding yang terdiri dari otot. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada fungsi. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan serta memberikan resonansi
untuk suatu percakapan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu bagian-bagian. Yang pertama, nasofaring. Nasofaring yaitu salah satu bagian faring yang terletak pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring ini merupakan bagian faring yang hanya bisa dilalui udara. Nasofaring memiliki ukuran, lebar, dan panjang masing-masing berkisar antara 2-4 cm. Ada dua struktur penting yang terdapat pada nasofaring, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tuba eustachius, yakni sebuah struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Tuba eustachius berfungsi untuk mengatur tekanan udara antara lingkungan luar tubuh dengan bagian telinga. Tabung ini hanya akan terbuka saat menelan, bersin, menguap, atau menggerakkan rahang pada posisi tertentu. 1/3 bagiannya ke arah telinga merupakan struktur tulang, sedangkan 2/3 lainnya ke arah nasofaring, merupakan tulang rawan atau lunak. Yang kedua ada tonsil adenoid atau pharyngeal. Ialah sebuah massa berlobus berupa jaringan limfoid yang terletak di bagian langit-langit mulut tonsil. Adenoid berfungsi untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Ini juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Yang kedua ada orofaring. Orofaring merupakan suatu bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Orofaring dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Selain itu, orofaring memiliki katup yang berfungsi mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Katup tersebut disebut epiglotis. Saat menelan makanan, katup ini akan menutup saluran pernapasan atau terbukanya saluran pencernaan, dan saat bernapas, katup ini akan membuka saluran pernapasan atau tertutupnya saluran pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Yang ketiga ada laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring ini merupakan salah satu bagian paling akhir faring. Bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Laryngofaring dilapisi oleh sel epitel squamosa berlapis. Laryngofaring ini merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Saat menelan makanan, makanan tersebut memiliki hak jalan, maka saluran pernapasan akan tertutup. Oleh karena itu, kita tidak bisa menelan sambil bernapas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ago Febin Raswari, nomor absen 4. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai epiglotis. Di dalam materi ini, saya membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian epiglotis. Yang kedua, fungsi epiglotis. Yang ketiga, gangguan epiglotis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian epiglotis. Epiglotis adalah adanya suatu susunan terhadap tulang rawan yang terletak di bagian belakang lidah dan di depan kotak suara atau laring. Sisi yang menghadap mulut bagian dalam ditutupi oleh sel yang sama dengan yang di seluruh mulut, sedangkan bagian belakang ditutupi dengan sel-sel yang menyerupai dari laring. Susunan atau bentuk epiglotis sendiri adalah seperti daun yang menghadap ke atas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan agar udara dapat masuk dan menuju saluran selanjutnya.
Sedangkan dalam beberapa kondisi tertentu, epiglotis ini juga menutup dan membuka secara otomatis. Struktur dan bagian mengenai epiglotis dapat dilihat pada slide. Yang kedua, saya akan membahas mengenai fungsi epiglotis. Fungsi epiglotis adalah mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran nafas. Itu terbuka saat kita menelan sesuatu, memungkinkan makanan yang kita makan masuk dengan aman ke sistem pencernaan. Kegagalan pembukaan ini menyebabkan tersedak. Meskipun sangat kecil, epiglotis melayani peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Esofagus dan laring atau kotak suara terletak di samping satu sama lain pada tenggorokan, tetapi memiliki tujuan yang sangat berbeda. Selama menelan, laring naik sedangkan epiglotis turun, menyebabkan laring menutup sehingga memungkinkan makanan masuk ke kerongkongan. Selama bernapas, epiglotis naik memungkinkan akses bebas ke laring, memungkinkan udara melewatinya. Fungsi ini biasanya otomatis. Sebagai prosedur menelan standar, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya tersedak yang tidak disengaja. Misalnya, saat kita makan, kita harus bernapas melalui hidung, bukan melalui mulut. Untuk mencegah makanan atau minum tidak masuk ke paru-paru, epiglotis bergerak menutup laring saat menelan. Gerakan ini dilakukan oleh otot-otot bereaksi saat terjadi kontak dengan makanan atau minuman. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai gangguan epiglotis. Gangguan yang terjadi pada saluran epiglotis ini sendiri kebanyakan merupakan sebuah peradangan. Sebagai salah satu gangguan pada sistem pernapasan, peradangan pada bagian epiglotis adalah hal yang serius. Hal ini dikarenakan penyakit dan kondisi laring yang seperti itu dapat mengurangi pasokan udara ke dalam paru-paru. Penyakit pada epiglotis ini sering disebut sebagai penyakit epiglotitis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian epiglotitis. Epiglotitis merupakan suatu infeksi pada epiglotis yang dapat menyebabkan gangguan fungsi epiglotis dan pembengkakan epiglotis. Pada keadaan berat, epiglotitis dapat menyebabkan sumbatan pernapasan yang mengancam nyawa. Yang kedua, mengenai penyebab epiglotitis. Epiglotitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri merupakan penyebab utama pada epiglotitis. Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza tipe B merupakan jenis-jenis bakteri yang paling sering memicu peradangan pada epiglotis. Beberapa infeksi tersebut dapat mengakibatkan epiglotis membengkak dan menghalangi keluar masuknya udara pada saluran pernapasan, sehingga berpotensi menyebabkan kematian. Selain infeksi, luka pada tenggorokan juga dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada epiglotitis. Misalnya karena benturan atau pukulan keras, benda asing atau senyawa kimia yang tertelan, serta penggunaan obat-obatan terlarang yang dihisap. Yang ketiga, mengenai faktor risiko epiglotitis. Ada banyak faktor risiko dari epiglotitis seperti beraktivitas di ruang publik yang dapat meningkatkan risiko paparan infeksi saluran pernapasan, misalnya di sekolah atau tempat penitipan anak. Daya tahan tubuh lemah dapat membuat tubuh kepayahan untuk melawan infeksi. Diabetes merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat melemahkan sistem imun tubuh, sehingga orang-orang yang memiliki diabetes juga rentan mengalami epiglotitis. Anak-anak berusia di bawah 12 karena belum mendapat vaksin HIV. Umumnya, peradangan ini lebih sering terjadi pada anak usia 2-6 tahun dan lanjut usia kurang lebih 85 tahun. Yang keempat, mengenai gejala epiglotitis. Infeksi biasanya bermula di saluran pernapasan atas, sebagai peradangan hidung dan tenggorokan. Kemudian, infeksi bergerak ke bawah ke epiglotis. Infeksi seringkali disertai dengan bakteremia atau infeksi darah. Epiglotitis bisa segera berakibat fatal karena pembengkakan jaringan yang terinfeksi bisa menyumbat saluran udara dan menghentikan pernapasan. Umumnya, infeksi dimulai secara tiba-tiba dan berkembang dengan cepat. Gejalanya terdiri dari nyeri tenggorokan, gangguan menelan, gangguan pernapasan,
bungkuk ke depan sebagai upaya untuk bernafas, stridor atau suara pernapasan yang kasar, suara serak, menggigil, demam, sianosis atau warna kulit kebiruan, dan mengeluarkan liur. Selanjutnya, pengobatan epiglotitis. Epiglotitis merupakan suatu keadaan gawat darurat, sehingga diperlukan penanganan yang cepat. Jika tidak ditangani dengan cepat, keadaan ini dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas yang mengakibatkan kematian. Pengidap epiglotitis harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa secara menyeluruh. Memastikan aliran udara atau airway pengidap dalam keadaan terbuka adalah langkah awal yang perlu dilakukan. Jika saluran napas tertutup, pemasangan selang endotrakeal atau pemasangan lubang pernapasan pada trakea atau trakeostomi perlu secepatnya dilakukan. Kemudian, pengidap diberikan antibiotik dan steroid untuk epiglotisnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi yang kami bawakan, yaitu materi anatomi dan fungsi saluran pernapasan atas. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.